Mantan suami dan sugar baby-nya syok melihatku berjalan keluar dari jet pribadi dan dikawal ajudan saat pengumuman pelantikan manajer. Aku, Laras, duduk di kursi goyang tua di balkon apartemen kecilku. Matahari sore mulai tenggelam, menyisakan cahaya oranye lembut yang memantul di jendela-jendela gedung di seberang. Udara hangat membawa aroma kopi murahan dari dapur, tetapi itu cukup untuk membuatku merasa nyaman, atau setidaknya berusaha merasa demikian. Setahun sudah berlalu sejak perceraian itu. Sebuah kata yang terdengar begitu sederhana, namun membawa luka yang mendalam. Aku masih ingat hari-hari ketika Dani, mantan suamiku, akan pulang kerja dengan senyum lebar, menceritakan betapa ia mencintai pekerjaannya dan betapa bangganya ia padaku. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Di balik topeng kesempurnaan, Dani adalah pria yang sama sekali berbeda. Pria yang lebih memilih mengkhianati janji pernikahan kami demi Rani, sekretarisnya di kantor. Perceraian itu tidak mudah. Aku sempat merasa seperti pecundang, seperti aku telah gagal sebagai istri. Namun, pada akhirnya, aku sadar bahwa bukan aku yang salah. Danilah yang memilih jalan keliru, dan meskipun rasa sakit itu masih tersisa, aku memutuskan untuk melanjutkan hidup. Hidup tanpa Dani, tanpa kepalsuan, dan tanpa drama. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun tentang diriku. Sesuatu yang bahkan Dani tidak pernah tahu selama pernikahan kami. Ayahku, seorang pengusaha sukses yang meninggal beberapa tahun lalu, mewariskan seluruh hartanya padaku. Bukan hanya rumah besar atau tabungan bank biasa, melainkan saham mayoritas di sebuah perusahaan besar tempat Dani bekerja. Ya, PT Mandiri Perkasa, perusahaan tempat Dani bermimpi menjadi manajer baru, sebenarnya milikku. Tapi ayahku memberikan syarat ketat dalam wasiatnya. Ia ingin aku menjalani hidup sederhana sampai saat yang tepat tiba. Jangan biarkan kekayaanmu menentukan siapa dirimu, katanya dalam surat terakhirnya. Jadi, itulah yang kulakukan. Selama bertahun-tahun, aku hidup seperti wanita biasa, bekerja, paruh waktu sebagai editor lepas dan tinggal di apartemen kecil ini. Semua orang mengira aku hanyalah mantan istri yang tertinggal dalam bayang-bayang Dani. Namun, semuanya akan berubah. Hari ini, aku mendapat kabar bahwa Dani sedang bersiap untuk promosi besar-besaran di perusahaan. Ia akan diumumkan sebagai manajer baru minggu depan. Kabar itu membuat darahku mendidih. Bagaimana bisa pria yang begitu licik mendapatkan posisi penting seperti itu? Apakah mereka tidak tahu apa yang dia lakukan? Atau lebih buruk lagi, apakah mereka tidak peduli aku bangkit dari kursi goyang dan berjalan menuju lemari di sudut ruangan? Dengan hati-hati, aku membuka brankas kecil yang tersembunyi di belakang deretan pakaian tua. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting, sertifikat saham, kontrak, dan daftar nama pemegang saham lainnya. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Saatnya untuk mengambil alih kendali. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi dokumen-dokumen itu dengan senyum tipis. Mungkin inilah cara terbaik untuk membalas dendam. Bukan dengan kemarahan atau air mata, tapi dengan kekuasaan. Dani dan Rani tidak akan pernah melihat apa yang akan datang. Matahari sepenuhnya hilang di cakrawala, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Aku menyalakan lampu meja kecil di samping tempat tidur dan mulai membuat rencana. Minggu depan, Dani akan berubah selamanya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka melihatku sebagai korban. Minggu berlalu dengan cepat, dan aku, Laras, mulai merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhku.
Ini adalah minggu yang penting. Minggu di mana Dani akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Tapi tidak hanya Dani. Seluruh perusahaan, termasuk Rani, wanita yang telah menghancurkan pernikahanku, juga akan menyadari bahwa mereka telah salah memandangku selama ini. Aku bangun pagi-pagi sekali pada hari Senin, jauh sebelum matahari terbit. Apartemen kecilku tampak lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena pikiranku sudah dipenuhi oleh rencana-rencana besar. Aku membuka laptop tua yang selalu kusimpan di sudut meja kerjaku. Di layar itu, aku membuka dokumen-dokumen rahasia tentang PT Mandiri Perkasa. Semua data ada di sini. Struktur kepemilikan saham, daftar dewan direksi, hingga detail finansial perusahaan. Namun, satu hal yang paling penting adalah surat wasiat ayahku, yang secara legal memberiku hak penuh atas perusahaan ini. Tidak ada yang tahu tentang identitasku sebagai pemilik saham mayoritas. Bahkan, Dani sendiri tidak pernah mencurigai apa pun. Bagaimana bisa? Selama bertahun-tahun, aku hidup seperti bayangan. Wanita biasa yang bahkan tidak pernah hadir di acara keluarga perusahaan. Tapi sekarang, saatnya untuk berubah. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham tahunan, sebuah acara yang biasanya hanya dihadiri oleh para eksekutif senior dan pemegang saham minoritas. Aku memutuskan untuk datang bukan sebagai Laras, mantan, istri Dani, tetapi sebagai Nyonya Laraswati Pratama, pemilik saham mayoritas yang selama ini absen. Tentu saja, aku harus melakukannya dengan hati-hati. Aku tidak bisa langsung mengungkap identitasku kepada semua orang. Sebaliknya, aku akan menggunakan nama samaran sementara, Nyonya Liana. Setelah mandi dan berdandan sederhana namun elegan, aku memilih gaun hitam polos yang membuatku terlihat profesional tanpa terlalu mencolok. Aku juga mengenakan wig rambut pendek agar penampilanku sedikit berbeda. Ketika aku melihat diriku di cermin, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin itu bukan lagi Laras yang lemah dan tertindas. Dia adalah sosok yang kuat, penuh percaya diri, dan siap mengambil alih kendali. Aku tiba di gedung perusahaan tepat waktu. Rapat diadakan di lantai 25, ruang rapat utama yang megah dengan jendela kaca setinggi langit-langit. Saat aku masuk, beberapa pasang mata langsung tertuju padaku. Beberapa orang tampak bingung, mungkin karena mereka tidak mengenalku, tapi aku tidak peduli. Aku langsung menuju kursi kosong di barisan depan, tempat yang telah disiapkan oleh asistenku yang baru saja kurekrut minggu lalu. Rapat dimulai dengan agenda rutin, laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pembahasan rencana masa depan perusahaan. Ketika pembicaraan beralih ke promosi manajer baru, aku mulai bersiap. Direktur utama saat ini, Pak Andi, berdiri dan mulai menjelaskan bahwa Dani adalah kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Suaranya terdengar yakin, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan keputusan itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, aku mengangkat tangan dengan tenang. Semua mata langsung tertuju padaku. Pak Andi tampak terkejut, tapi ia tetap tersenyum sopan. "Ya, Bu," katanya, mencoba meminta konfirmasi identitasku. "Nama saya Liana," kataku dengan suara tegas namun lembut. "Saya mewakili pemegang saham mayoritas perusahaan ini." Sebuah desiran kebingungan melintas di ruangan. Beberapa orang saling berbisik, mencoba mencari tahu siapa aku sebenarnya. Dani, yang duduk di barisan belakang, tampak bingung. Matanya menyipit, seolah mencoba mengenali wajahku. Tapi aku tahu dia tidak akan berhasil. Penyamaranku sempurna. "Saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang calon manajer baru,"
lanjutku. Meskipun Pak Dhani memiliki rekam jejak yang baik, saya khawatir integritasnya masih dipertanyakan. Saya sarankan kita menunda keputusan ini sampai ada evaluasi lebih lanjut. Pak Andi tampak cemas. Dia tahu bahwa pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan mutlak dalam pengambilan keputusan. Dengan enggan, dia mengangguk dan mencatat usulanku. Dhani, di sisi lain tampak marah. Wajahnya memerah dan tangannya mengepal di bawah meja. Ia mencoba protes, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Setelah rapat selesai, aku segera meninggalkan ruangan tanpa bicara dengan siapapun. Aku tahu Dhani pasti akan mencoba mencari tahu siapa aku, tapi aku tidak peduli. Hari ini adalah awal dari balas dendamku, dan aku tidak akan berhenti sampai Dhani benar-benar jatuh. Di mobil, aku melepas wig dan menghela napas panjang. Langkah pertama sudah dilakukan. Sekarang aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk mengungkap semuanya. Momen ketika Dhani dan Rani menyadari bahwa wanita yang mereka anggap lemah selama ini adalah orang yang mengendalikan takdir mereka. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Udara pagi terasa lebih segar, namun juga lebih tegang. Aku, Laras, bangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan campur aduk di dalam diriku. Campuran antara kegembiraan, antisipasi, dan sedikit rasa cemas. Tapi aku tahu ini adalah momen yang telah kusiapkan selama bertahun-tahun. Ini adalah hari ketika semua orang akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, mengamati diriku sendiri dengan seksama. Kali ini, tidak ada wig atau penyamaran. Aku memilih gaun hitam elegan yang memeluk tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang memberi kesan kuat dan percaya diri. Rambutku yang panjang dan hitam kubiarkan tergerai, memberikan kesan anggun namun tetap profesional. Aku melihat wanita di cermin itu, bukan lagi Laras yang lemah, tapi sosok yang penuh kekuatan. Wanita yang siap menghadapi dunia tanpa rasa takut. Setelah merapikan penampilanku, aku mengambil tas kulit mahal yang baru saja ku beli minggu lalu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan sahamku, serta beberapa surat wasiat ayahku yang akan menjadi bukti kuat atas identitasku. Aku tersenyum tipis. Hari ini, Dhani dan Rani akan menyadari bahwa mereka tidak bisa lolos begitu saja dari konsekuensi perbuatan mereka. Pagi itu, aku menuju bandara pribadi yang terletak di pinggiran kota. Jet pribadiku sudah menunggu di landasan, bersiap untuk membawaku ke gedung kantor PT Mandiri Perkasa. Ya, jet pribadi. Ini adalah bagian dari rencana besar untuk membuat kejutan yang tak terlupakan bagi Dhani dan semua orang di perusahaan. Ketika aku tiba di bandara, ajudan pribadiku, Andri, menyambutku dengan senyum hormat. "Selamat pagi, Nyonya Laraswati," katanya, sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku mengangguk singkat dan melangkah masuk ke dalam mobil yang langsung membawaku ke landasan pacu. Di dalam jet, aku duduk di kursi kulit empuk sambil menikmati secangkir teh hijau hangat. Suara mesin pesawat mulai bergemuruh saat kami lepas landas. Dari jendela kecil, aku melihat kota yang perlahan-lahan menjauh. Pikiranku melayang pada kenangan masa lalu, pada hari-hari ketika aku masih hidup sebagai istri Dhani. Betapa bodohnya, aku dulu berpikir bahwa cinta bisa bertahan meskipun ada pengkhianatan. Sekarang, aku hanya ingin satu hal, balas dendam. Jet pribadiku mendarat dengan mulus di bandara kecil yang berjarak sekitar 15 menit dari gedung kantor. Ketika pintu pesawat terbuka, aku melangkah keluar dengan tenang, diiringi oleh 2 ajudan
yang membawa tasku dan dokumen-dokumen penting. Beberapa karyawan perusahaan tampak berkerumun di area parkir, mungkin karena mendengar kabar kedatangan jet pribadi yang tidak biasa. Mereka tampak bingung, mencoba mencari tahu siapa pemilik pesawat itu. Namun, ketika aku melangkah keluar dari kerumunan, wajah-wajah mereka langsung berubah. Sebagian besar dari mereka mengenalku. Laras, mantan istri Dani. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para karyawan. Beberapa dari mereka tampak syok, sementara yang lain hanya bisa menatapku dengan mata terbelalak. Dani dan Rani berdiri agak jauh dari kerumunan, tampak bingung dan cemas. Dani mencoba mendekatiku, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat betapa anggun dan percaya dirinya aku sekarang. Matanya melebar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa wanita yang dulu dia anggap lemah dan tidak berdaya kini berdiri di hadapannya dengan aura kekuasaan yang begitu kuat. Laras? Kata Dani dengan suara gemetar, mencoba memastikan bahwa ini benar-benar aku. Aku tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Aku hanya melangkah melewati mereka, diiringi oleh ajudanku yang membuka jalan menuju mobil mewah yang sudah menunggu. Para karyawan terus berbisik, tapi aku tidak peduli. Fokus utamaku adalah acara pelantikan manajer baru yang akan segera dimulai. Aku tiba di gedung kantor tepat waktu. Aula utama sudah penuh dengan karyawan yang menunggu pengumuman pelantikan manajer baru. Semua orang tampak tegang, terutama Dani. Ia duduk di barisan depan bersama para eksekutif senior, sementara Rani berdiri di belakang, tampak gelisah. Ketika Direktur Utama, Pak Andi, naik ke podium untuk memulai acara, aku memutuskan untuk masuk ke ruangan. Langkah-langkah kakiku yang mantap membuat semua orang langsung terdiam. Semua mata tertuju padaku, termasuk Dani dan Rani yang tampak semakin syok. "Selamat pagi semuanya," kataku dengan suara yang tegas namun lembut. Aku berjalan menuju podium, mengambil alih mikrofon dari Pak Andi yang tampak bingung. "Saya yakin kalian semua bertanya-tanya siapa saya dan apa yang saya lakukan di sini." Aku berhenti sejenak, memandangi wajah-wajah yang penuh kebingungan di hadapanku. Lalu aku melanjutkan, "Nama saya Laraswati Pratama. Saya adalah pemilik saham mayoritas PT Mandiri Perkasa. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting." Dani berdiri dari kursinya, matanya memerah karena marah dan frustrasi. "Ini tidak mungkin," teriaknya. Kamu hanya mantan istriku. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pemilik perusahaan ini?" Aku tersenyum dingin, lalu mengeluarkan dokumen-dokumen penting dari tasku. Ayahku meninggalkan perusahaan ini padaku dalam wasiatnya. Selama ini, aku memilih untuk menjalani hidup sederhana demi memenuhi permintaan terakhirnya. Tapi sekarang, saatnya aku mengambil alih kendali. Ruang rapat hening total. Semua orang tampak tidak percaya, termasuk Dani dan Rani yang kini tampak seperti patung. Aku melanjutkan. Adapun promosi manajer baru, saya memutuskan untuk menunda keputusan tersebut. Dani, integritasmu masih dipertanyakan. Jadi, mulai hari ini, kamu akan dipindahkan ke divisi lain dengan tanggung jawab yang lebih kecil. Dani terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Rani, di sisi lain, tampak seperti ingin menangis. Dia tahu bahwa karier mereka berdua telah hancur. Aku menutup pidatoku dengan senyum puas. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita mulai babak baru untuk perusahaan ini. Setelah pengumuman di aula utama, suasana kantor berubah total.
Semua orang berbisik-bisik tentang kehadiranku yang tiba-tiba dan statusku sebagai pemilik saham mayoritas. Dani tampak seperti pria yang kehilangan segalanya, kehormatannya, posisi jabatannya, bahkan mungkin harga dirinya. Rani, di sisi lain, mencoba tetap tenang, meskipun aku bisa melihat ketakutan di matanya. Aku duduk di ruang rapat eksekutif bersama Pak Andi, direktur utama, dan beberapa anggota dewan direksi. Mereka semua terlihat cemas, tapi juga takjub dengan fakta bahwa selama ini mereka tidak menyadari siapa aku sebenarnya. Aku memulai rapat dengan nada yang tenang namun tegas. Baiklah, mari kita mulai reformasi besar-besaran, kataku sambil meletakkan dokumen-dokumen penting di atas meja. Pertama, saya ingin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap departemen. Kedua, saya akan memindahkan Dani ke divisi administrasi umum. Dia masih bisa bekerja, tapi tanpa tanggung jawab manajerial. Dani mencoba protes, tapi aku langsung memotongnya dengan pandangan dingin. Tidak ada diskusi lebih lanjut, Dani. Ini adalah keputusan final. Pak Andi mengangguk patuh, mencatat semua instruksi yang kuberikan. Ia tampak lega karena akhirnya ada seseorang yang mengambil alih kendali perusahaan dengan tangan besi. Selama ini, Dani telah memanipulasi banyak hal di balik layar, termasuk promosi-promosi ilegal dan kolusi dengan rekan-rekannya. Sekarang, semuanya harus berubah. Di hari-hari berikutnya, Dani tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Pria yang dulunya percaya diri dan ambisius kini menjadi sosok yang murung dan marah-marah di sudut kantor. Rekan-rekannya mulai menjauh darinya, mungkin karena mereka takut tertular nasib buruknya. Bahkan sekretaris-sekretarisnya yang biasanya loyal kini enggan membantunya. Rani, di sisi lain, mencoba mendekati para atasan untuk mempertahankan posisinya. Namun, aku sudah memberikan instruksi jelas kepada tim HRD untuk memecatnya karena pelanggaran etika profesional. Hubungan gelapnya dengan Dani adalah alasan yang cukup kuat. Ketika surat pemecatan itu sampai di mejanya, Rani menangis terseduh-seduh di depan seluruh karyawan. Itu adalah momen yang memuaskan bagiku. Dani mencoba meminta maaf kepadaku. Suatu sore, ia datang ke ruanganku tanpa diundang. Wajahnya penuh penyesalan, atau setidaknya itulah yang dia coba tunjukkan. "Laras, aku minta maaf," katanya dengan suara gemetar. "Aku salah, aku bodoh. Tapi apapun yang terjadi, aku masih mencintaimu. Bisa kita bicarakan ini?" Aku menatapnya tanpa emosi. "Cinta? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa cinta bisa bertahan setelah semua yang kamu lakukan padaku? Kamu menghancurkan hidupku, Dani. Dan sekarang, giliranmu merasakan apa artinya kehilangan segalanya." Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa detik, ia meninggalkan ruanganku dengan kepala tertunduk. Sementara Dani dan Rani tenggelam dalam keputusasaan, aku mulai membangun jaringan baru di perusahaan. Aku mendekati beberapa karyawan senior yang selama ini loyal pada perusahaan, bukan pada individu-individu seperti Dani. Salah satu dari mereka adalah Busari, kepala divisi pemasaran yang sangat dihormati. Ia memiliki reputasi baik dan integritas tinggi. "Busari, saya ingin Anda membantu saya mereformasi divisi pemasaran," kataku suatu hari saat kami minum kopi bersama di ruang istirahat. "Saya tahu Anda memiliki visi yang sama dengan saya, membuat perusahaan ini lebih transparan dan profesional." Busari tersenyum lembut. "Terima kasih atas kepercayaannya, Nyonya Laraswati. Saya akan senang membantu." Selain Busari,
aku juga mulai mendekati beberapa kolega lamaku dari dunia bisnis. Salah satunya adalah Pak Joko, seorang pengusaha sukses yang pernah bekerja sama dengan ayahku. Kami bertemu di sebuah restoran mewah untuk membahas kemungkinan kerja sama baru. Laras, saya mendengar kabar bahwa kamu sekarang mengambil alih perusahaan ayahmu, kata Pak Joko sambil tersenyum. Selamat. Saya yakin kamu akan membuat perusahaan itu semakin besar. Aku mengangguk. Terima kasih Pak Joko. Saya memang sedang merencanakan beberapa langkah besar, termasuk ekspansi internasional. Mungkin kita bisa bekerja sama lagi suatu hari. Nanti, Pak Joko tampak antusias. Tentu saja, hubungi saya kapanpun kamu butuh bantuan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu malam, saat aku sedang bekerja di kantor, sebuah email masuk ke laptopku. Pengirimnya anonim, tapi isinya cukup mengkhawatirkan. Nyonya Laraswati, Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah menang. Tapi, ingatlah, ada banyak pemegang saham minoritas yang tidak senang dengan keputusan Anda. Kami akan memastikan bahwa Anda tidak bisa menguasai perusahaan ini sepenuhnya. Aku membaca email itu beberapa kali. Mencoba mencerna maksudnya. Siapa yang mengirimnya? Apakah ini ancaman serius atau hanya gertakan belaka? Aku tersenyum tipis. Sepertinya balas dendam ini belum selesai. Masih ada tantangan lain yang harus aku hadapi. Minggu-minggu berikutnya di PT Mandiri Perkasa terasa seperti badai yang perlahan-lahan mereda. Namun aku tahu bahwa ini bukan akhir, hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dani dan Rani telah jatuh ke titik terendah mereka, tapi aku tidak bisa sepenuhnya tenang. Ancaman email anonim itu masih menggantung di benakku, seperti awan gelap yang siap melepaskan hujan kapan saja. Aku duduk di kursi direktur utama yang baru saja kududuki setelah memutuskan untuk mengambil alih posisi tersebut secara resmi. Ruangan ini dulunya milik Pak Andi. Tetapi setelah reformasi besar-besaran yang kulakukan, ia memilih pensiun dini dengan kompensasi yang cukup besar. Aku tidak menyalahkannya. Ia sudah lelah melihat politik kotor di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Sekarang, aku yang memegang kendali penuh. Di atas meja kerjaku ada foto ayahku dalam figura emas. Matanya yang tajam seolah-olah masih mengamati setiap langkahku, memastikan bahwa aku tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang diajarkannya. Jangan biarkan kekuasaan mengubahmu, katanya dalam surat wasiatnya. Aku tersenyum tipis sambil menatap fotonya. Aku akan menjaga warisanmu, Ayah, gumamku pelan. Namun, meskipun aku telah berhasil mengambil alih perusahaan dan membalas dendam pada Dani, ada satu hal yang membuatku tidak bisa benar-benar rileks. Ancaman dari pemegang saham minoritas. Email anonim itu bukan sekadar gertakan. Beberapa hari setelah menerima email tersebut, aku mulai mendengar desas-desus tentang kelompok pemegang saham yang merencanakan pemberontakan. Mereka ingin merebut kendali perusahaan dariku dengan cara apapun. Dani tampaknya belum menyerah begitu saja. Meskipun kini ia hanya bekerja di divisi administrasi umum dengan tanggung jawab minimal, ia masih mencoba mencari cara untuk membalas dendam. Suatu sore, aku melihatnya berbicara diam-diam dengan beberapa karyawan senior di sudut kantor. Wajah mereka tampak serius, dan Dani sesekali melirik ke arah ruanganku dengan ekspresi penuh kemarahan. Aku tidak langsung menghadapinya. Sebaliknya, aku meminta tim HRD untuk memantau aktivitas Dani lebih dekat. Jika dia benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang ilegal atau merugikan perusahaan, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Namun, untuk saat ini,
Aku hanya ingin melihat sejauh mana dia akan berani melangkah. Beberapa hari kemudian, aku mendapat laporan bahwa Dani sedang berusaha mengumpulkan dukungan dari beberapa pemegang saham minoritas. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa aku tidak layak menjadi pemilik saham mayoritas karena kurangnya pengalaman dalam dunia bisnis. Tentu saja, ini adalah omong kosong belaka. Aku telah belajar banyak dari ayahku, dan aku memiliki rencana besar untuk masa depan perusahaan. Namun, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Dani sedang membangun aliansi dengan musuh-musuh baruku. Ini adalah situasi yang harus kutangani dengan hati-hati. Sementara Dani masih berusaha mempertahankan harga dirinya, Rani tampaknya telah menyerah sepenuhnya. Setelah dipecat, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar darinya, bahkan dari mantan, rekan-rekannya di kantor. Ada rumor bahwa ia pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, tapi aku tidak peduli. Bagiku, Rani sudah tidak lagi relevan. Ia hanyalah bayangan masa lalu yang kini hilang ditelan waktu. Ancaman dari pemegang saham minoritas semakin nyata. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja di kantor, teleponku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan hati-hati, aku menjawab panggilan itu. "Selamat malam, Nyonya Laraswati," kata suara pria yang dingin dan penuh ancaman di ujung telepon. "Kami sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kami tidak senang dengan keputusanmu. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkan ini?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. "Siapa ini?" tanyaku tegas. "Nama kami tidak penting," jawabnya. "Yang penting adalah pesan kami. Kamu tidak bisa menguasai perusahaan ini sendirian. Kami akan memastikan bahwa kamu kehilangan segalanya." Aku tersenyum dingin. "Cobalah jika kamu berani. Tapi ingat, aku tidak takut pada ancaman kosong." Pria itu tertawa kecil sebelum menutup telepon. Aku menatap layar ponselku selama beberapa detik, merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhku. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi ancaman, dan aku yakin ini juga bukan yang terakhir. Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku mulai mempersiapkan strategi untuk menghadapi kelompok pemegang saham minoritas itu. Aku meminta bantuan Bu Sari dan tim legal perusahaan untuk menyusun dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa aku adalah pemilik saham mayoritas yang sah. Selain itu, aku juga mulai mendekati beberapa investor baru yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan. Jika kelompok pemegang saham minoritas mencoba merebut kendali, aku akan memastikan bahwa aku memiliki cukup dukungan untuk melawan mereka. Di tengah semua ini, aku juga mulai merencanakan langkah besar berikutnya, ekspansi internasional. Aku ingin membawa PT Mandiri Perkasa ke level yang lebih tinggi, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar global. Ini adalah visi yang aku yakini akan membawa perusahaan ini menuju kesuksesan yang lebih besar. Malam itu, aku duduk di kursi direktur utama sambil menatap cakrawala kota dari jendela besar di ruanganku. Lampu-lampu gedung berkilauan seperti bintang di langit malam. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Email-email ancaman, pemegang saham minoritas, dan musuh-musuh baru, semua itu hanyalah tantangan yang harus aku hadapi. Dan aku tidak akan mundur. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Aku adalah Laraswati Pratama, pewaris sekaligus pemilik PT Mandiri Perkasa. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun, di balik senyum percaya diriku, aku tahu bahwa badai besar sedang mendekat, tapi aku siap.
Aku selalu siap.